Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan bersama saya, Pastor Yoki Elia. Mungkin kita pernah mendengar kata penghakiman. Sering kita mendengar orang sering menghakimi kita. Sering membuat fitnahan, gosip. Ya. Nah, menurut saya biarkan aja. Kalau orang itu menghakimi, biar aja. Ya, karena itu haknya Tuhan. Kita nggak perlu membalas. Kita nggak perlu membela diri. Nggak perlu. Ya, kita doakan orang itu supaya orang itu tidak menghakimi lagi atau bertobat. Dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 1 sampai ke 5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan ayat ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ini tentang penghakiman. Ya, kalau engkau sering menghakimi orang, bertobatlah. Kalau engkau sering menggunjingkan orang, kalau engkau sering memfitnah orang, mengomongkan orang, ya, menggosipkan orang, ya, sebagai hamba Allah, ya, saya berkata bertobat, ya, dan itu tidak diizinkan Tuhan, karena kekristenan sekali lagi yang saya bilang adalah perubahan, bukan identitas kita sebagai orang-orang Kristen, ya, berubah. Oleh sebab itu kalau engkau mungkin pernah ada yang disakiti, dihakimi, biar aja, ya. Nah, tugas kita, ya, jangan membalas tapi memberikan kasih dan memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, karena semua penilaian dari Tuhan, bukan hidup kita bukan dinilai oleh manusia, tapi dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menilai kita. Kita buruk, kita baik, ya, apapun Tuhan tahu. Maka Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Nah, itulah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena penting sekali hidup kita harus berubah. Ya, karakter, sifat kita, ya, emosi, itu harus diubahkan. Ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan, berlarilah sedemikian rupa, hingga engkau memperoleh mahkota kehidupan. Jadi yang kita kejar adalah sesuatu yang dari Tuhan. Ya, yang kita kejar keselamatan itu yang daripada Tuhan. Kita harus berubah. Segala sesuatunya kita harus berubah. Ya, hidup kita harus beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kelakuannya buruk, biar aja. Ya, tapi kita yang mengerti kebenaran, yang tahu keselamatan daripada Tuhan, maka kita perlu, ya, mawas diri, perlu sekali memperbaiki kehidupan kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.